Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Henry Randall White dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Henry Randall White pada tahun 1790 mendefinisikan pengertian PKN secara teoritis adalah sebagai ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan antara manusia, baik secara individual maupun kelompok, ataupun hubungan manusia dengan negaranya. Sedangkan David Kerr dalam bukunya yang berjudul Citizen Education, An International Comparison 1999 menyebutkan bahwa secara luas pendidikan kewarganegaraan dalam proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kesamaannya, kedua definisi tersebut menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur dan proses demokrasi serta institusi-institusi yang terkait. Perbedaannya, White lebih menekankan keterampilan berpikir kritis dan analitis secara khusus, sementara Kerr fokus pada keterampilan kewarganegaraan yang lebih luas, termasuk kemampuan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan publik. Yang kedua, berikan 3 contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan dalam kelas. Yang pertama, penggunaan teknologi interaktif. Contohnya aplikasi pembelajaran dan platform e-learning seperti Kahoot, Quizy, dan Google Classroom. Penerapan di kelas, guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat kuis interaktif yang menguji pemahaman siswa tentang topik kewarganegaraan yang telah dipelajari. Yang kedua, proyek kolaboratif berbasis komunitas. Contohnya, proyek pengabdian masyarakat di mana siswa bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah komunitas. Penerapannya di kelas, guru dapat mengorganisir proyek di mana siswa harus mengidentifikasi isu-isu komunitas mereka, seperti kebersihan lingkungan, kesehatan, atau hak-hak warga. Yang ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Everett. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Joseph Schumpeter mendefinisikan inovasi sebagai penerapan ide-ide baru yang menghasilkan perubahan dalam proses produksi atau layanan. Inovasi ini dapat berupa pengenalan produk baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber bahan baku baru, atau organisasi industri baru. Roger Everett mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seorang atau unit adopsi. Fokusnya lebih pada bagaimana inovasi tersebut disebarluaskan dan diadopsi dalam masyarakat, yang dikenal dengan teori difusi inovasi. Nomor 4, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Manfaat pembelajaran berbasis proyek merupakan kesempatan bagi siswa untuk mengkritik dan merevisi pendekatan mereka ketika menemui kendala. Ketika mereka terus secara aktif mengeksplorasi masalah dunia nyata, mereka memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka harus terus maju. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan 2 metode penilaian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa. Yang pertama, penilaian proyek atau project based assessment. Metode ini melibatkan siswa dalam pembuatan proyek yang relevan dan materi yang dipelajari.
Proyek bisa berupa penulisan esai, pembuatan presentasi, atau pengembangan suatu program atau kampanye yang berkaitan dengan isu kewarganegaraan. Yang kedua, penilaian portofolio atau portfolio assessment. Penilaian portofolio melibatkan pengumpulan berbagai hasil kerja siswa selama periode tertentu yang mencerminkan perkembangan dan pemahaman mereka terhadap materi kewarganegaraan.